Republik ini harus berwibawa di mata semua. Jangan sampai Republik ini kendor, longgar, dan justru takluk melihat pembangunan seperti ini dilakukan tanpa izin yang benar. Itu mengganggu kewibawaan negara. Satu kata tentang apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ketika menutup Pulau D. Good job. Good job. Yes. Dan Pulau D. Saya meminta kepada semuanya, di dalam melakukan kegiatan pembangunan, ikuti peraturan, ikuti ketentuan, jangan dibalik. Jangan membangun dahulu baru mengurus izin. Tapi pastikan ada izin dulu, semuanya sesuai dengan tata kelola yang ada. Saya karena kenapa saya datang ke sini, karena saya ingin lihat langsung. Selama ini hanya lihat dari gambar, lihat dari udara, tapi tidak pernah melihat langsung sebuah lahan yang luasnya lebih dari 320 hektar di pesisir Jakarta. Dan itu sebabnya saya mau lihat sendiri, langsung di sini. Kalau penyegelannya bisa disegerjakan oleh siapa saja. Republik. Kenapa kita pertanyakan nilai yang akan diberikan Anies Baswedan kepada Prabowo masalah pagar laut ini? Karena Anies Baswedan mempunyai problem yang sama juga pada waktu mencabut izin reklamasi pantai. Dan yang seperti yang kita ketahui, Anies Baswedan berhasil tuntas menyelesaikan reklamasi pantai itu, mencabut izinnya, mencabut dari akar-akarnya. Sementara Prabowo sekarang menghadapi problem yang sama sebagai presiden. Kalau kita bandingkan Gubernur Anies Baswedan, seorang gubernur bisa melakukan hal itu, berlawanan dengan orang yang sama. Kan begitu kita lihat kemarin kondisinya. Namun yang lebih luar biasanya lagi, ada menterinya yang membantah, yang tak mau melaksanakan perintah dari Prabowo, bahkan melawan Prabowo. Kalau kita lihat, Menteri KKP, begitu diperintahkan oleh Prabowo, Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut, Menteri KKP-nya ngoceh di depan publik, menghancurkan wibawa Prabowo. Di depan publik dia berani, apalagi di belakang publik. Apa yang dilakukannya sebenarnya kepada Prabowo? Jangan-jangan dia mengumpat kepada Prabowo, tapi Prabowo cuma sekedar memanggil. Dan sekarang narasi yang dibangun untuk menyelesaikan pagar laut itu, ini membuat kita ini bergidik sebenarnya kawan-kawan. Apakah di sini Prabowo akhirnya terlibat melindungi akhir-akhirnya? Atau apakah Prabowo dibodoh-bodohi? Atau Prabowo disetir dari belakang untuk tidak menyelesaikan masalah inti dari pagar laut ini. Makanya kita mengerucut berapa kira-kira nilai yang akan diberikan oleh Anies Baswedan dengan cara Prabowo sekarang ini mengambil kebijaksanaan masalah pagar laut. Terkesan ini ya, tidak membahas ke inti masalahnya. Sekarang ini sebagai saya ilustrasikan kepada kawan-kawan, berkembang narasi untuk melarikan dari persoalan yang sebetul-betulnya masalah pagar laut itu. Dan itu tidak terjadi pada Anies Baswedan. Anies Baswedan langsung mencabut ke akar-akarnya. Dari mana kita lihat? Oke, saya perlihatkan satu ilustrasi kepada kawan-kawan cara sekarang itu untuk melarikan masalahnya dari pokok permasalahannya. Lihat gambar di sebelah ini. Ini saya dapatkan gambar itu dari sebuah media sosial dan disuruh menghitung anak muda yang berdua ini berapa jumlah telurnya, bahkan sampai 2 kali. Kalau kita lihat di situ kan ada 10 telur, jelas di situ. Kemudian disuruh lagi dia menghitung, setelah dia jawab 10, kemudian dia suruh hitung lagi, tetap jawabannya 10. Memang 10 nampak telur di situ kan. Itu kan permasalahan yang ada sekarang ini sebenarnya, permasalahan yang ada. Oke, kemudian jawaban sebenarnya dari teka-teki itu adalah 0. Ya 0, karena situ kan nampak ayam jantan. Tak mungkin ayam jantan yang bertelur. Nah, ini difokuskan ke telur, ke jumlah telur. Itu kan nampak di situ. Sebenarnya inti masalahnya tak ada yang ditelurkan ayam ini. Kan begitu katanya. Ayam ini, ayam jantan. Udah jelas nampak gambar siluetnya ayam jantan. Dan itulah yang terjadi sekarang di pagar laut. Dari berbagai sumber sudah terkuak sebenarnya. Bahkan Menteri ATR pun sudah nampak menjelaskan kepada kita, kepada publik, bahwa kaitan-kaitan dari masalah di pagar laut itu mengerucut ke arah Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk 2. Yang juga dicabut izinnya reklamasi pantainya dulu oleh Anies Baswedan. Sumbernya dari situ, oke? Sumber dari situ. Kenapa kita katakan sumbernya dari situ? Puncak permasalahan, hulu masalahnya itu di situ. Kalau misalnya sebuah hulu sungai itu dihambat di situ, dipotong di situ, di muaranya kan tidak ada masalah lagi, tidak ada air yang mengalir ke bawah lagi. Nah, kenapa kita katakan begitu? Begini, adanya laut yang dipagar,
Kemudian masyarakat yang mengklaim bahwa mereka yang merekayasa, yang secara swadaya membakar laut itu. Kemudian ada tanah-tanah warga yang dipaksa untuk ganti rugi. Kemudian ada empang-empang yang ditenggelamkan atau ditimbun, atau sungai yang dihambat jalannya, ditutup. Sehingga empang masyarakat di situ tidak berguna lagi, sehingga mereka menjual tanahnya dengan terpaksa. Bahkan ada intimidasi dengan narasi PSN. Ini adalah proyek PSN sampai melebar-lebar ke sana kemari. Oke? Dari situ mulai puncak masalahnya sebenarnya. Dari mana? Dari narasi PSN ini. Coba kita bayangkan kalau tak ada narasi PSN daerah itu, oke? Memang dalam hal ini daerah itu, kata Menteri ATR ataupun Airlangga Hartarto, itu tidak masuk ke dalam PSN. Tapi dinarasikan itu untuk menakut-nakuti rakyat. Menarasikan bahwa PSN itu seluruh peraturan yang lain-lain bisa ditabrak, ganti rugi segala macam bisa ditabrak, bahkan laut pun bisa diempang, bisa dipagar. Kan seperti itu narasinya. Jadi puncak masalahnya itu di PSN. PSN-nya mana? Di PIK, kan rencananya PIK mau di PSN kan, diberikan PSN kepada Agung Sedayu Group atau apa begitu kan? Kan itu sudah dibuat keputusan oleh Presiden. Itulah jadi senjata semuanya untuk menghabisi itu. Oke? Kemudian sekarang berkembang lagi. Airlangga Hartarto mengatakan bahwa PIK 2 bukan PSN. Oke? Mulai diputus rantai-rantai ini agar masalah ini, masalah pemalsuan HGB segala macamnya itu tidak menyangkut kepada PIK 2. Oke? Sudah diputus di situ. Padahal akar permasalahannya itu, narasi yang dikembangkan, senjata yang dikembangkan untuk menghabisi, menganiaya rakyat, membakar laut itu adalah PSN. Bahkan seorang lurah atau kepala desa pun berani berbantahan dengan Menteri ATR. Demikian kuatnya sepertinya kalau kita lihat orang di belakang kepala desa tersebut. Tadi dengan narasi melarikan masalahnya, PIK 2 itu tidak PSN. Itu Airlangga Hartarto mengatakan, artinya terlepas nanti lagi bahwasanya PIK 2 itu tidak di PSN kan itu narasinya dikembangkan sekarang. Padahal memang kalau dalam keputusannya PSN itu PIK 2 itu kan diberikan, atau Agung Sedayu Group itu diberikan PSN di situ. Tapi begitu ada masalah kan katanya itu tidak termasuk PSN. Itu melokalisir masalah dulu pertama. Kedua juga PIK 2. Namun kalau kita maupun tidak termasuk daerah PSN yang sekarang di pagar laut itu, ataupun PIK 2 tidak PSN itu menurut Airlangga Hartarto, oke, tidak. Tapi senjata utama, sumber masalahnya itu adalah PSN. Kan PSN mau dievaluasi oleh Prabowo. Kan itu yang kemarin dikatakan oleh Prabowo. Keluarlah pernyataan Airlangga Hartarto, PIK 2 bukan PSN. Artinya bisa diteruskan saja. Sementara senjata pertama untuk menghabisi, untuk memagar laut itu PSN-nya di situ. Oke? PSN di situ. Ngerti maksud saya? Tidak ada hubungannya seperti telur dengan ayam tadi. Dikembangkan itu seperti telur dengan ayam. Tidak ada. Ujung-ujungnya nanti heboh-heboh ini seperti ayam bertelur tadi itu. Tidak ada telur dari ayam itu. Itu yang dikembangkan narasinya sekarang. Itu yang dikembangkan. Nah, seharusnya Presiden Prabowo, walaupun tak ada hubungan, walaupun apapun ceritanya, seperti Anies Baswedan, cabut langsung dari sumber-sumbernya. Sumbernya apa? PSN di situ. Dicabut dulu satu PSN aja di situ dulu, supaya masalah ini buyar semuanya. Supaya masalah ini tidak lagi. Cabut. Karena kalau misalnya ditunda, dievaluasi, ada juga harapan dari kalau memang itu gara-gara PSN semuanya, walaupun dalam statusnya seperti ayam tadi dengan telur-telur, tapi narasi yang dikembangkan adalah bahwasanya ini PSN, walaupun begitu masih tetap ada harapan. Mereka punya kekuatan. Harusnya Prabowo mengatakan sekarang PSN di situ dicabut. Cukup satu aja. Itu kan kepres. Itu kan peraturan pemerintah. Bisa Prabowo melaksanakan sekarang. Kalau dilaksanakan sekarang, tidak ada carut marut di bawah itu lagi. Tetap saja diurus masalah hukum segala macam, tapi itu tidak ada lagi, berhenti, mangkrak. Saya katakan proyek itu. Itulah yang dilakukan oleh Anies Baswedan pada waktu dia menghabisi izin reklamasi pantai. Mencabut katanya. Tak ada cerita lagi, oh pulau ini segala macam. Tidak, dia ambil jalan yang paling sumber, paling hulu, cabut dulu. Begitu juga dengan PSN di lokasi yang sekarang terjadi itu, gara-gara itu semua. Akibat itu semua, reklamasi pantai yang dicabut Anies Baswedan karena nelayan-nelayan situ komplain. Bukan reklamasinya yang tak bagus, tapi nelayannya yang komplain, hubungannya ke situ. Dapat titik masalahnya itu. PSN dicabut, reklamasi dicabut Anies Baswedan karena rakyat komplain. Gara-gara ada reklamasi di situ. Kan itu aja, reklamasi sendiri tidak melanggar hukum. Tapi ini yang melanggar hukum, menganiaya rakyat. Begitu juga dengan PSN di situ itu, karena dari situ sumbernya, dari situ narasi, itu yang dijadikan senjata. Prabowo harus cabut itu semua.
Makanya saya katakan, apakah Prabowo dibodoh-bodohi? Karena wibawa dia dihantam. Begitu dia mengatakan mengevaluasi PSN, datang langsung Airlangga Hartarto mengatakan, PIK 2 bukan PSN. Sudah gitu. Hancur kita kan? Tentu kalau nilai yang akan diberikan oleh Anies Baswedan, dia akan melihat lagi sekarang, apakah Prabowo dibodoh-bodohi oleh anggotanya? Apakah Prabowo disetir oleh bekas-bekas anggotanya yang dari sana itu? Atau berarti kalau kedua asumsi itu, Prabowo terkesan tak menguasai masalah. Nilainya berapa? Akan begitu lagi. Atau Prabowo bagian dari itu semua. Mungkin bisa kita lihat ke depannya nanti. Apakah memang Prabowo betul-betul untuk rakyat? Keputusannya harus mirip Anies Baswedan. Tapi kalau hanya narasi, wallahu alam bin sawab. Terima kasih. Tuh kan gue kata juga apa tuh, Agung Sedayu mengakui bahwa dia punya tanah itu di laut. Laut apa tanah? Gue bingung. Yang namanya tanah itu ya tanah, laut ya laut. Jangan laut jadiin tanah. Parah lo. Woi Aguan. Udah ngaku ya? Hah? Tinggal nunggu waktu ya gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, munculnya kembali mencuat pagar bambu di Tangerang yang memakan lautan, membuka mata publik di tanah air. Mungkin peristiwa-peristiwa ini, jika itu tidak diviralkan, maka bisa jadi yang diduga di belakang ini korporasi, para cukong, para oligarki akan semakin menancapkan hegemoni dan juga dominasinya di republik ini. Nah, sebelum kita jauh melangkah berbicara terkait hal tersebut, kita flashback ke belakang ketika Pak Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta, di mana dengan gagah berani, dengan mewarisi darah pahlawan sang kakek A.R. Baswedan, Pak Anies dengan tegas di awal-awal kepemimpinan beliau sebagai gubernur saat itu menutup reklamasi yang mengakibatkan para oligarki ini, para cukong, rugi sampai ratusan triliun rupiah. Dan ini bukan sekedar gagah-gagahan, bukan semata Pak Anies menutup supaya menunjukkan otoritasnya sebagai penguasa penuh di Jakarta saat itu. Tapi bukan itu persoalannya. Pak Anies melihat bahwa reklamasi ini ya dari segi bisnis memang sangat menjanjikan, mendatangkan keuntungan raksasa, namun yang menikmati itu adalah para oligarki, para cukong-cukong sendiri, sementara tidak punya dampak signifikan kepada masyarakat Jakarta. Untuk itulah Pak Anies menutup. Nah, sehubungan dengan apa yang terjadi lagi hangat saat ini di Tangerang, muncul kasus-kasus lain, ya Pantai Indah Kapuk 2 dan juga PSN ini juga diduga di balik ini semua hanya menguntungkan para oligarki. Nah, disinilah pemerintah saat ini ya kita sarankan kepada presiden kita dan seluruh jajaran pemerintahannya untuk mengambil sikap ketegasan, keberpihakannya kepada rakyat. Selama ini Pak Prabowo jauh berkali-kali ketika ingin maju dalam Pilpres dan janji-janji kampanye beliau ingin menutup segala kebocoran, termasuk akan menindak tegas yang melakukan pelanggaran konstitusional yang tidak konstitusional. Dan termasuk inilah sebuah momen di awal kepemimpinan Pak Prabowo diuji
apakah akan mengikuti langkah Pak Anies Baswedan di dalam membatalkan proyek-proyek di Tangerang tersebut yang sangat merugikan masyarakat saat ini. Dan yang paling berbahaya ya menurut Pak Said Didu, ini bisa terjadi kelak negara dalam negara, karena etnis-etnis yang akan menempati wilayah tersebut kemungkinannya bukan masyarakat setempat, dan terjadi seperti apa yang diviralkan oleh Pak Said Didu selama ini. Di lahan PIK itu ada banyak warga yang digusur dengan lahan mereka dibeli dengan sangat murah, kemudian akan dijual kembali dengan harga yang sangat fantastis. Tentu sekali lagi kita berharap kepada pemerintah saat ini, Pak Prabowo, dengan segala hormat, dengan segala otoritas yang dimilikinya, inilah saatnya. Dan terbukti kita bersyukur kemarin Pak Nusron Wahid sudah membatalkan sertifikat itu di laut yang sudah di kapling, dan kita doakan semoga ini betul-betul akan terus ditindaklanjuti dan para oligarki tidak bermain di belakang layar lagi. Ini kita tidak membenci para pengusaha raksasa, para cukong. Yang kita ingin selamatkan adalah kedaulatan Indonesia, sehingga siapapun di negeri ini yang ingin merusak, yang ingin menyengsarakan rakyat, harus kita lawan. Dan itulah yang kita dengungkan, dan itulah yang kita suarakan selama ini. Kita hanya membantu memviralkan video-video yang memang mendukung hal tersebut. Dan sekali lagi, pro dan kontra, tentu kita sama-sama mencintai Indonesia. Tujuan kita bukan menyerang pribadi, tapi kebersamaan, persatuan, dan tentunya ingin melihat Indonesia dan rakyatnya jauh lebih maju, jauh lebih sejahtera dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Sekian.